5 hari kemudian, kini Adele sudah diperbolehkan pulang. Albert membereskan pakaiannya dan juga Adele. Selesai merapikan pakaian, Albert mengajak Adele untuk keluar. Dia menggendong Adele sampai ke lantai bawah. Semua orang menatap ke arah Albert. Siapa yang tidak tahu sosok Albert, anak dari Wiguna, pemilik perusahaan terbesar di negaranya, sedang menggendong seorang wanita. Adele risih ditatap oleh orang-orang yang berlalu lalang di rumah sakit. "Ngapain sih harus digendong segala, malu tahu?" protes Adele. "Diam atau aku lemparkan kau ke bawah," ancam Albert. "Silahkan saja kalau kau berani," tantang Adele. Albert diam saja tanpa menyahuti kembali ucapan Adele. Ternyata dia salah mengancam singa yang punya 1000 cara menyergap mangsanya. Albert tetap melangkahkan kakinya keluar dari rumah sakit menghampiri mobilnya yang sudah terparkir di depan. Satria membukakan pintu mobil untuk tuannya. Albert dan Satria bertukar kode yang hanya mereka saja yang tahu. Satria memberikan anggukan kecil kepada Albert, sedangkan Albert sendiri memejamkan matanya sebentar. "Al, bisakah kita mampir beli rujak? Sudah lama aku gak makan rujak," ucap Adele. "Tentu," ucap Albert. Satria menyalakan mesinnya lalu melajukan kendaraannya meninggalkan rumah sakit. Sesuai permintaan Adele, Satria menghentikan mobilnya tepat di depan tukang rujak pinggir jalan. "Satria, kau turun," titah Albert. "Baik tuan muda," ucap Satria. "Satria, tolong rujaknya yang pedas ya, buahnya juga yang banyak," ucap Adele. "Jangan terlalu pedas, nanti perutmu sakit," ucap Albert. "Ish, kau ini, mana enak makan rujak kalau gak pedas," protes Adele. "Nurut atau tidak boleh beli sama sekali," tegas Albert. "Ya udah, pedasnya sedang saja," ucap Adele pasrah. Adele mengerucutkan bibirnya. Albert kini mulai protektif padanya semenjak Adele sakit, maka dari itu mau tak mau Adele mengikuti kemauan Albert. "Ya kali rujak gak pedes. Bukan rujak namanya, kalau gitu mah manisan ada-ada aja nih manusia satu. Jadinya gak mau makan rujak, sekarang mah mau ngerujak orang aja," batin Adele. "Baik nona, rujaknya beli berapa?" tanya Satria. "Beli yang banyak sekalian sama buat suamiku, pelayan, Cindy, paman dan kau juga," jawab Adele. Mendengar kata suami, Albert mengangkat sudut bibirnya. Mau beli makanan ataupun membuat makanan, Adele tak pernah lupa pada suaminya. Mau dimakan ataupun tidak, Adele pasti memberi bagian untuk Albert. Adele tipikal orang yang tak mau makan sendiri. Dari zaman sekolah, jika dia makan sendiri, sedangkan temannya tidak, lebih baik dia tidak jadi makan. Satria memborong semua rujak sampai habis tak tersisa. Adele sudah tidak sabar ingin mencicipi rujak yang sudah melambai-lambai minta dimakan. Sampai di mansion, Adele dibuat heran melihat suasana sepi tak seperti biasanya. Albert tiba-tiba menutup mata Adele menggunakan kain. "Kenapa kau menutup mataku, Al?" tanya Adele. "Ikuti arahanku," ucap Albert. Albert menuntun Adele masuk ke dalam mansion. Dia membawa istrinya menuju ruang tengah yang gelap gulita. "Dalam hitungan ketiga aku akan membuka penutup mata ini," ucap Albert. 1, 2, 3, Albert membuka penutup mata Adele. Suasana yang gelap gulita membuat Adele semakin keheranan. "Al, kok masih gelap sih, padahal kan udah dibuka? Jangan-jangan udah kiamat ini atau aku diculik? Al, kamu di mana?" ucap Adele. "Treating, surprise, tigat, duar, ya Allah," ucap Adele menutup mulutnya. Adele begitu terkejut melihat kedua orang tuanya, para sahabat dan juga pelayan di mansion berkumpul menyambut kedatangannya. Satu hal yang paling membuatnya tak bisa berkata-kata. Seorang Albert memegang buket bunga mawar berbentuk hati dengan warna yang merah merona. Albert berdiri dengan gagahnya lengkap dengan senyumannya yang menawan. "Al, kau yang menyiapkan semua ini?" tanya Adele. "Bukan aku, tapi semua yang ada di sini menyiapkan semuanya untukmu," ucap Albert. Alunan lagu romantis diputar mengiringi langkah Albert berjalan menghampiri Adele. Setelah Albert berdiri tepat di hadapan Adele, Satria memberikan mic kepada Albert. "Adelia, terima kasih untuk semuanya. Kau telah mengubah hidupku menjadi istriku tanpa melihat siapa aku dan bagaimana keadaan fisikku yang tak sempurna. Di saat orang lain menjauhiku, mencemooh diriku, kau datang menjadi tameng dan juga merangkul diriku yang lemah ke pelukanmu. Meskipun aku memberontak memukulmu, tapi sekalipun kau tak pernah marah. Sekarang kau juga mengorbankan dirimu sampai lenganmu tertembak asal kau tahu hatiku hancur melihat kau terbaring lemah.
Batinku gelisah saat menunggu lampu di depan ruang operasi padam dan kali ini aku mulai sadar kini hatiku sudah terpaut padamu. Ucap Albert mengungkapkan isi hatinya pada Adele. Tak terasa air mata Adele keluar tanpa permisi, dia terharu mendengar ungkapan isi hati Albert. Fatima dan Yusuf pun merasakan hal yang sama dengan Adele. Mereka tahu bagaimana perjuangan Adele yang menyelamatkan ayahnya mencari biaya ke sana kemari sampai mengorbankan masa depannya demi melihatnya sembuh. Begitulah Adelia meskipun bisa dibilang kelakuannya nakal di mata orang lain tetapi di mata orang yang dia sayang Adele adalah malaikat tak bersayap. Dia akan mengorbankan apapun yang menurutnya masih sanggup ia lakukan. Selama kita menikah dan melalui hari-hari bersama rasa cinta ini mulai tumbuh mengakar dalam hatiku. Sadar atau tidak sadar aku tak pernah mengungkapkan perasaanku padamu, meskipun bisa dikatakan terlambat, aku akan tetap mengungkapkannya. Adelia Cahyakinanti, maukah kau menjadi ibu dari anak-anakku di masa depan, kelak sampai maut memisahkan dan menua bersama? Ucap Albert. Adele menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Dia tak bisa berkata-kata lagi, tenggorokannya seakan tercekat karena baru kali ini ia diperlakukan romantis oleh seorang laki-laki. Albert berlutut di hadapan Adele, dia memberikan buket bunganya kepada Adele lalu mengeluarkan kotak cincin dari saku celananya, sebuah cincin berlian couple yang sangat indah dengan desain unik hanya dibuat khusus untuk mereka berdua. Selama ini aku tak pernah memberikan cincin apapun kepadamu. Sewaktu menikah pun begitu, aku menyiapkan ini semua sebagai ganti waktu yang telah aku lewatkan, ucap Albert. Albert memasangkan cincinnya di jari Adele, begitupun sebaliknya. Albert berdiri lalu memeluk Adele dengan erat kemudian mengecup kening istrinya dengan penuh kasih sayang. Diam-diam Satria merekam kejutan yang diadakan oleh Albert semuanya dari awal sampai akhir. Dia mengirimkan video tersebut ke nomor yang digunakan oleh Rasya. Nyonya, maafkan aku. Aku dan Tuan Rasya tidak bisa menyembunyikan semuanya dari Tuan Albert terlalu lama, kini dia sudah sembuh berkat Nona Adele. Aku harap dia juga bisa menemukan jalan keluar agar kau bisa sembuh seperti sedia kala, batin Satria. Satria menganggap Indah sebagai ibu kandungnya sendiri. Selama ini dia bisa berdiri makan dengan enak dan tidur dengan nyaman berkat kebaikan Indah dan juga Wiguna yang telah merawatnya sedari dia kecil. Satria akan terus mengingat semua kebaikan yang telah Indah dan keluarganya lakukan. Untuk itu dia tak pernah mengeluh, sebisa mungkin ia menyanggupi semua tugas yang diberikan oleh Albert ataupun Indah. Dia berjanji akan terus mengabdi kepada keluarga Wiguna meskipun nyawa taruhannya. Farid, Nabila dan juga Luna memberikan selamat kepada Adele meskipun mereka kecewa karena Adele menyembunyikan pernikahannya dari ketiga sahabat masa kecilnya itu. Del, selamat ya, sekarang lu udah jadi istri konglomerat, ucap Nabila. Iya Del. Tadinya gue mau marah sama lu, kenapa juga lu gak ngasih tahu kita kalau lu udah nikah, tambah Luna. Terus sekarang kalian tahu dari mana kalau gue udah nikah? Tanya Adele. Kita tahu dari nyokap sama bokap lu pas kita nyari lu mau ngajak main bola. Mereka bilang lu lagi ada di rumah sakit, tadinya sih kita mau jenguk tapi ibu lu bilang hari ini pulang jadi kita berangkat bareng ama ibu ke sini. Jawab Farid. Oh ngono toh, ucap Adele. Nyet, lu hutang cerita ama kita ya. Mentang-mentang nikah sama orang kaya lu lupain kita, ucap Farid. Sembarangan lu bilang nyet, sekarang gue udah jadi istri pengusaha bukan geng monyet lagi, protes Adele. Udah jangan pada berisik, mending kita makan aja noh, bibi udah nyiapin makanan yang banyak, ajak Cindy. Wah kalau kayak gini mah gasken, slebeu makanan orang kaya mah biasanya enak-enak, ucap Luna. Farid sudah lebih dulu melesat ke arah meja makan. Dia mengambil semua makanan yang dia mau. Adele menepuk jidatnya merasa malu sendiri dengan tingkah norak Farid dan temannya yang lain. Nabila dan juga Luna makan enggak ada anggun-anggunnya, yang ada malah makan seperti orang kesurupan. Malu-maluin dasar pada udik lu semua, ucap Adele. Cup, Albert mengecup pipi Adele. Kini ia sudah lebih berani karena Adele sudah resmi menjadi miliknya. Biarkan saja, kalau mereka mau bungkus saja, ucap Albert. Wajah Adele merah merona dibuatnya. Orang tua Adele bahagia melihat putrinya kini terlihat memancarkan aura bahagianya saat bersama Albert. Di dalam hati mereka berdoa agar pernikahan Adele dan juga Albert langgeng sampai maut memisahkan. Mereka juga berharap Adele berada di tangan yang benar. Albert menarik kursi mempersilahkan Adele untuk duduk. Tak lupa ia mengambil makanan lalu menyuapi Adele dengan penuh perhatian.
Di sudut lain, ada seorang pria yang mengerucutkan bibirnya sambil bersidekap memandangi wanita yang sedang asyik bercanda dengan teman-temannya. Pandangannya pun beralih ke arah Albert dan juga Adele yang makan sambil bercanda diselingi tawa bahagia membuat moodnya semakin memburuk. Katanya sayang terus manggil Yayang, tapi giliran ada temannya aja langsung hilang ingatan, gerutunya. Kasihan sekali pemuda satu ini, cibir Pak Ahmad. Diamlah paman, jangan merusak moodku yang sudah hancur, omel Satria. Pak Ahmad terkekeh melihat wajah Satria yang semakin kusut. Satria kesal melihat Cindy yang sibuk hahaha dengan temannya, apalagi di sana ada Farid yang terlihat seperti mendekati Cindy. Semakin panaslah hati Satria. Sudahlah, jangan diliatin terus, sini paman suapi, cemburu juga butuh tenaga bro, goda Pak Ahmad. Apaan sih paman? Emangnya aku cowok apaan? Sewot Satria. Jangan ngomong gitu sama orang yang lebih tua, sini buka mulutnya, ucap Pak Ahmad. Satria membuka mulutnya tanpa melihat sendok yang disuapkan Pak Ahmad itu, apa karena masih sibuk memantau Cindy dari kejauhan. Saat mengunyah makanannya, Satria membulatkan matanya merasakan sensasi pedas di mulutnya. Hao, pedes, teriak Satria. Hahaha, Pak Ahmad tertawa puas mengerjai Satria. Gluk, gluk, gluk. Satria, jangan, cegah Pak Ahmad. Satria tak mendengarkan ucapan Pak Ahmad. Dia terus meneguk air di hadapannya karena kepedesan. Kenapa air kobokan kamu minum? Tanya Pak Ahmad. Satria membulatkan matanya. Dia terkejut mendengar kata air kobokan. Huek, paman kenapa gak ngasih tahu? Omel Satria berusaha mengeluarkan isi perutnya. Orang tadi udah ngomong, kamunya aja yang gak dengerin paman, ucap Pak Ahmad.